Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sampai semangat gini pagi. Masih semangat ya? Gimana sekolah sekarang? Tetap buka? Seneng nggak? Atau seneng daring kemarin? Seneng daring? Bisa dipanggil Ibu Iti ya. Bapak Ibu sekolah di Pinggarut yang berjurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi nanti di sini akan ngajar kalian mengenai materi IPS. Dan dirinya sih kepada sumber daya alam. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Alhamdulillah beres di absen ya. Kita nggak cuma terus berdirinya. Panggil absen pertama ada Yusuf Kurnia ya? Enggak ada. Sakit? Kalau Arya Wiguna Pratama? Itu Deden Mangga. Istri Mawati. Sakit? Nanda Okta Pratama. Negiptan Selmia. Fitri Irmawati. Asri Fina Maulida. Sebelum mulai, kita pengen cek dulu pesan kalian. Ini kalau misalnya pelajaran ribut, ini hidung jadi mulutnya harus ya di sini, kayak di sini. Apa sih mulut di sini, hidung di sini? Cek dulu. Coba tunjukkan kepala. Oke, benar. Kita mulai lagi ya. Tunjukin mata. Kepala, hidung, mulut. Ibu akan membahas mengenai sumber daya alam. Ibu akan jelaskan sedikit dari penjelasan. Sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk kebutuhan dan kesejahteraan kita sebagai manusia. Kalau misalnya alam tidak menyediakan kebutuhan, kita akan bisa hidup enggak? Nggak bisa ya. Jadi alam itu menyediakan kita untuk makan, untuk berpakaian, untuk tempat tinggal, udah disediakan oleh alam, kita tinggal menggunakan dan memanfaatkannya. Tapi dengan cara yang bijak. Kalian tahu nggak kalau misalnya di Indonesia itu banyak sekali sumber daya alamnya? Tahu kan? Karena Indonesia itu kan luas ya, banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah di situ memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun sumber daya alam yang melimpah itu di setiap daerah itu pasti berbeda-beda loh. Misalnya di Garut itu memiliki ciri khasnya apa? Dari apa bahan utama pokoknya? Dari tumbuhan misalnya dari nanas ya, dodol nanas, nah kayak gitu. Nah itu kan salah satu yang diambil dari alam gitu. Kalau di sini lebih ciri khasnya tanaman apa? Apa? Sayuran. Nah, sayuran bisa tadi ya di sini masih ada sawah ya? Masih itu. Itu kan salah satu kebutuhan pokok kita untuk makan. Kalau misalnya kita nggak ada nasi, kita tetap gini, belum makan nih. Padahal udah makan nih misalnya, tapi kan kita masih lapar ya. Kalau misalnya kita belum makan nasi, karena nasi merupakan kebutuhan pokok yang paling utama. Tapi ada juga loh kebutuhan pokoknya yang utama untuk seperti jagung, sama gandum, atau sama ubi-ubian. Nah kemudian ada sih sumber daya alam itu. Sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui, yang tidak bisa diperbarui. Ada yang tahu nggak sumber daya alam yang bisa diperbarui apa aja? Kan udah dibahas. Hewan. Betul. Terus siapa lagi? Apa? Betul. Nah jadi yang disebutin tadi kayak batu bara sama minyak bumi itu tidak bisa diperbarui. Kalau misalnya hewan, tumbuhan, air dan tanah itu bisa diperbarui. Nah kalau misalnya hewan sama tumbuhan, cara diperbaruinya kayak gimana?
kawinkan kayak gitu, jadi bisa beranak pinak makanya. Kemudian kalau kayak minyak bumi sama apa tadi batu bara itu tidak bisa diperbarui karena merupakan hal yang terbatas. Jadi kalau misalnya udah habis nih kayak bensin itu tidak akan bisa lagi. Nah nanti alat transportasi kayak gimana dong? Nggak akan bisa jalan. Yang nggak ada bensin bisa jalan nggak tuh motor atau mobil? Pasti bisa. Dengan apa? Menciptakan alternatif lain seperti energi matahari. Ada yang tahu kan? Mobil bisa jalan tanpa bensin. Terus kemudian dengan dicas. Udah dengar mungkin? Mobil atau motor yang dicas dia bisa jalan. Nah itu untuk meminimalisir biar nanti kalau misalnya udah nggak ada bensin, kemudian yang akan datang bisa sama itu alternatifnya. Tapi kita juga harus merawat agar sumber daya alam itu tidak habis. Oke, ini kan yang nanya. Kan tadi udah dijelasin nih sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau manfaat dari sumber daya alam apa aja? Coba, ada yang bisa nggak? Teman-teman. Kebutuhan sehari-hari. Betul. Terus apa lagi? Sudah. Ibu jelasin ya. Kalian pada fokus kayak gini? Setelah ngantuk? Mandi ya? Mandi. Oke, jadi manfaat dari sumber daya alam itu bisa digunakan sebagai kebutuhan hidup kita seperti untuk makan hewan dan tumbuhan kayak sayur-sayuran, kacang-kacangan. Yang kedua untuk sebagai kebutuhan peralatan rumah atau untuk membuat rumah dan sebagai pakaian. Kalian tahu nggak kalau misalnya pakaian yang kita gunakan itu misalnya dari ulat sutra? Ada yang tahu kan ulat sutra? Betul. Nanti cari di Google ya. Nanti teh HP jangan dipakai game terus. Nanti teh lihat searching ulat sutra teh kayak gimana, terus baju untuk dari alat sutra tuh kayak gimana. Nah, nanti bisa dilihat cara prosesnya. Oke. Kemudian untuk rumah, kalian tahu kan kalau membuat rumah ini dari apa? Semen. Kemudian apa lagi dalamnya? Batu, terus kayu, besi. Nah itu benar, itu kan salah satu yang ada disediakan oleh sumber daya alam yaitu dari batu kan ada di alam, misalnya di gunung tuh batunya, pasirnya di gunung. Ini kan kalau misalnya membuat fondasi rumah itu kan butuh kayu. Nah butuh kayu itu dari pohon. Membuat rumah kan kayak centong ada yang dari kayu. Nah itu bisa digunakan sebagai kemudian jadi untuk mata pencaharian. Jadi itu dalam kondisi geografis di suatu daerah itu berbeda-beda. Misalnya kalau pegunungan pasti menanam kayak perkebunan teh, kopi, jadi sebagai buruh ada, terus sebagai pemilik kebun ada. Kemudian kalau misalnya dekat dataran pantai, pasti itu sebagai nelayan, sebagai budidaya ikan hias kayak gitu. Aku pengen nanya nih, kita ini termasuk dataran rendah atau dataran tinggi? Betul sekali saya sebutkan bahwa kita itu termasuk dataran rendah. Nah rata-rata di sini itu mata pencaharian itu sebagai pedagang, kayak pelayan, terus swasta, jadi pegawai swasta. Kalau misalnya kita cara mengatasi sumber daya alam itu kayak gimana ya supaya ini cepat habis dan rusak? Terus kalau misalnya emas di Papua tuh kan digali terus tiap hari ya, diambil batunya, tanahnya, terus pokoknya sampai banyak yang berlubang. Nah gimana sih supaya kita mengatasinya agar alam kita itu tetap terjaga dan tidak habis sampai nanti? Apa? Tuh kata tadi kan, katanya bener tuh digali lagi apa sih? Ditutupi lagi hasil galiannya itu bisa supaya nanti yang berlubang itu bisa tertutupi dan masih terjaga keasliannya kayak gitu. Jadi jangan udah mau gali dibiarin kan nanti tuh bakal tergenang air tuh, benar nggak? Nanti kalau misalnya tergenang air kan akan menyebabkan beberapa permasalahan dalam lingkungan. Kalau kita mengambil sayuran atau tanaman kan kita suka lupa ya udah dibiarin tapi nggak menanam lagi. Kita kalau misalnya mau mengambil tanaman atau pohon jangan lupa untuk menanam kembali agar pohon tersebut tidak punah dan bisa terus dimanfaatkan oleh kita. Kalau misalnya kita nggak ada pohon-pohon di sini kan rasanya panas ya, gerah gitu kan. Jadi kita harus menanami pohon untuk sebagai bentuk penghijauan agar bumi kita itu tetap terjaga. Terus kita juga harus menghemat.
jangan serakah. Kalau misalnya kita menanam sayuran nih, atau misalnya kita itu punya ternak ayam atau bebek, nah si ayam sama bebeknya jangan punya 10 semuanya bahwa ada beberapa nelayan yang menggunakan peledak untuk menangkap ikan. Nah itu kan sangat mengganggu ya, jadi banyak terumbu karang yang jadi rusak, kemudian ikan banyak yang mati, terus laut jadi tercemar. Nah itu jangan digunakan, jangan seperti itu. Kita harus menggunakan dengan bijak. Kalau misalnya mau menangkap ikan atau di balong kan karena kita jauh dari laut ya, disebutnya tuh di balongnya di sini atau kolam kayak gitu, kolam ikan, kita harus menggunakan dengan jari, jangan pakai peledak atau nanti bisa rusak sama kolam-kolamnya kayak gitu. Kemudian cara apa sih mencegahnya? Dengan apa? Kita harus terus ingatlah bahwa tidak semua ekosistem di sini itu bisa terus hidup kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Jadi kita harus menjaganya dengan baik, benar nggak? Kalau misalnya kita tidak baik menjaganya terus boros kayak gitu kan pasti akan cepat punah, terus pada alamnya juga rusak. Terus sekarang tahu kan bahwa Garut ini menjadi panas pisan gitu ya, padahal dulu itu Garut terkenal dengan dinginnya gitu, dengan cuacanya, tapi sekarang menjadi ekstrim kayak gini karena adanya pemanasan global. Ada yang tahu pemanasan global apa? Enggak. Nah, jadi pemanasan global itu di mana bumi mengalami panas yang disebabkan oleh alam yang tadi disebutkan bahwa alam sudah tidak terjaga lagi keasliannya kayak gitu. Jadi karena udah nggak ada nih pepohonan, terus kayak tumbuhan-tumbuhan kayak gitu kan udah sedikit berkurang ya, terus menyebabkan alam ini atau bumi ini menjadi panas kayak gitu. Jadi kita harus melakukan penanaman, reboisasi. Jangan lupa juga kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai berserakan kayak gini gitu kan, gak enak dipandangnya. Terus kita kalau misalnya jajan, kalau bisa jangan menggunakan plastik, tapi harus menggunakan bekal dari rumah. Kan itu bisa mengefektifkan, terus bisa menghemat biaya, bener nggak? Jadi kan uangnya itu bisa ditabung nih buat kebutuhan. Misalnya pengen beli baju, aku mah gak mau jajan nih, mau ngumpulin uangnya. Terus kalau misalnya pengen makan atau lapar bisa bawa minum, bisa bawa bekal makanan dari rumah tuh untuk menghemat terus agar kita tetap sehat. Kan kalau misalnya jajan di luar kan kita nggak tahu kalau bahan itu tuh ada bahan kimia atau misalnya formalin yang bisa merusak tubuh kita. Jadi kita harus jajan dengan baik. Kalau misalnya pengen jajan harus lihat juga yang bersih biar kita terhindar dari penyakit. Betul nggak? Sebelum penutupan ada yang mau ditanyain nggak mengenai sumber daya alam ini? Mending nanya atau mending ditanya? Nanya. So, cungkan tangan terus sebutkan nama. Maulana. Maulana, silahkan. Mau nanya apa? Ibu hitung ya sampai 5, kalau nggak ada nanti ibu nanya. Kenapa pohon digundul? Kenapa namanya? Deder. Kenapa pohon digundul? Alasannya yang tadi, kita boleh menebang pohon, tapi dengan syarat tertentu. Pohon untuk digunakan sebagai apa? Kayak tadi kan di sini kita bor pohon digundul untuk membuat bor. Tapi kita jangan lupa untuk ditanami lagi supaya si pohon itu tetap terjaga. Jadi bukan hanya sekedar mengundul pohon aja gitu ya, itu bisa merusak. Jadi ada pasti manfaatnya untuk buat rumah, fondasi rumah, atau membuat tempat kayak di sini. Itu bisa. Tapi jangan lupa untuk ditanam kembali. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada. Ibu mau nanya sama Fajar. Kan tadi ibu udah jelasin ya bahwa sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbaruinya apa aja? Udara, minyak bumi, matahari. Wih, apa? Matahari. Matahari mah bisa diperbarui. Bensin tuh nggak bisa. Terus ibu pengen nanya sama yang paling belakang, perempuan, siapa namanya? Fitri. Kalau cara mencegah supaya sumber daya alam itu tidak punah sama tidak habis gimana? Apa? Menghemat terus? Ada yang mau nambahin nggak? Tadi kamu ngomong siapa?
Gadis sama Fitri. Menanam pohon kembali. Lu kan udah jelas nih, menanam pohon kembali. Terus kita menangkap ikan dengan menggunakan jaring, jangan pakai kolek, itu bisa. Jangan membuang sampah sembarangan. Ingat ya, jangan membuang sampah sembarangan. Lebih baik kita itu membawa bekal dari rumah dibanding jajan yang nggak sehat kayak gitu, apalagi yang kotor ya. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Ada yang mau jawab dulu nggak? Sebelum ibu jawab. Yo, sebelum ibu jawab ada yang mau jawab nggak? Apa? Tidak merusak alam. Tidak merusak alam, bisa. Apalagi? Melestarikan Melestarikan apa? alam. Alam. Materi yang ibu sampaikan sudah tersampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa mengerti, terus bisa mengingat kembali apa itu sumber daya alam, terus manfaatnya untuk apa, cara mencegahnya kayak gimana, cara mengatasinya kayak gimana, menjaganya kayak gimana. Semoga nanti pas nanti di UAS kalian bisa menjawab, oh yang dijelasin sama Ibu Upi itu ada nih di soal UAS. Kalian bisa menjawabnya benar nggak? Oke. Sebelum itu berdoa untuk penutupan. Yuk kita berdoa dalam hati. Bentar. Berdoa dalam hati. Mulai. Yuk dulu semuanya. Alhamdulillah. Pembelajaran telah selesai, maka Ibu cukupkan sekian untuk pembahasan hari ini dan tidak ada tugas, tapi kalian harus lebih baca-baca lagi apa yang sudah Ibu sampaikan biar nanti pas ulangan kalian bisa mengerjakan. Ibu pamit, sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.